Kodim melakukan peninjauan untuk penyekatan di Cemoro Sewu. Dan ini merupakan titik yang memang sudah di planning oleh Mabes Polri. Jadi Mabes Polri itu sudah membuat titik-titik di mana setiap kabupaten itu harus di-skat. Oleh sebab itu penyekatan ini sebagai tindak lanjut instruksi pemerintah yaitu Presiden bahwa untuk mencegah jangan sampai virus ini menyebar, apalagi kemudian ada varian yang baru gitu ya, utamanya dari India, Afrika, terutama satu lagi Inggris ya. Sebab itulah ini harus kita waspada karena virus yang mutasi ini lebih berat ya, lebih ganas gitu kalau itu di dalam bahasa penyerangan itu lebih ganas gitu. Nah, kita harus belajar dari pengalaman bahwa setiap libur panjang selalu ada penambahan yang sangat luar biasa. Kita belajar dari 4 libur panjang, Hari Raya Idul Fitri 2020, kemudian 17 Agustus, kemudian bulan September dan Nataru ya, Natal dan Tahun Baru. Penambahannya sangat luar biasa ya, hampir 100%. Nah, oleh sebab itulah ini merupakan upaya untuk melindungi masyarakat semua dan kita mohon maaf sekali lagi bukan pemerintah mau tidak melayani masyarakat, tetapi ini sebenarnya untuk melindungi kita semua dari bahaya yang selama ini sudah nyata dan kita harus belajar dari India. Ya. Artinya tidak ada toleransi untuk mudik. Ya, jadi tidak ada toleransi untuk mudik karena ini sudah kebijakan dari pemerintah ya. Pemerintah pusat sudah menggariskan seperti itu dan kita yang di daerah juga harus selaras dengan itu. Kan kita kabupaten ini sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat ya. Namanya pemerintah itu mulai dari pusat sampai di daerah. Harus selaras. Kebijakan yang dari atas harus kita tindak lanjuti di tingkat bawah. Pak Bupati? Ya. Kalau tentang wisata, Pak Bupati ini kan rayon 5 kan boleh mudik antar rayon nih, Pak Bupati, antar daerah. Nah, kita begini, kita harapkan ya tetap walaupun antar rayon itu dibolehkan, kita tetap menghimbau supaya tetap di rumah ya. Kalaupun misalkan keluar harus dipastikan yang bersangkutan betul-betul menerapkan prokes ya, protokol kesehatan, dan yang bersangkutan betul-betul dipastikan yang bersangkutan negatif ya, tidak terkena. Nanti kita walaupun penyekatan seperti ini nanti di tempat-tempat wisata kita lakukan sampling ya, sehingga semuanya terlindungi ya. Kita memang susah dalam artian bagaimana kita tetap bisa mengendalikan ini sekaligus kemudian kita secara ekonomi juga tidak terlalu terpuruk gitu. Ya, jadi itulah kebijakan yang harus dipahami oleh semua ya. Kalaupun terpaksa yang bersangkutan juga harus menerapkan prokes betul dan kemudian kita pemerintah melakukan nanti sampling ya. Hari ini tadi ada satu yang sudah di rapid antigen dan hasilnya negatif ya. Siapa yang lewat sini yang dibolehkan ya, seperti misalkan jualan ya, bawa barang sembako itu ya, sekolah ini tadi ya. Kenapa dibolehkan? Karena yang bersangkutan tes ya. Tes TNI ya. Jadi ada surat-suratnya makanya dilepas gitu. Kalau itu kembali ya, nanti kembali itu tinggal KTP di situ sehingga nanti yang bersangkutan bisa terkontrol. Misal hasilnya positif Pak, gimana? Ada karantina nggak? Iya, wajib ya, isolasi di sini ya, wajib itu. Lokasinya di mana Pak? Karantina Magetan? Di Magetan di rumah sakit ya, di rumah sakit itu sebelah timurnya kita ada ruang isolasi, Fasus. Kemudian di Secata juga ada, kemudian di mana itu? Gebyok ya, Rejomulyo ya, dan di desa gitu ya, di desa. Kalau yang dari luar negeri, kalau itu di desa tidak dan rumahnya memungkinkan, kita lakukan isolasi mandiri. Karena apa? Karena begini, sudah kalau dari PMI itu sudah terseleksi betul. Dari luar itu sudah dinyatakan negatif. Kemudian
di provinsi ya sudah di Juanda sudah di swab juga. Nanti di asrama haji sana. Terus kemudian di Magetan hari kelima nanti kita swab.